Sobat Hermina, kembali lagi di podcast Hermina kali ini bersama saya Suster Yosi. Kita akan membahas tentang karies nih teman-teman. Ini merupakan salah satu kasus terbanyak di poligigi ya, terutama poligigi anak. Nah, Sobat Hermina pernah lihat nggak tetangganya, ponakannya, atau bahkan anaknya mungkin yang gigi depannya udah hitam-hitam atau ada kuning-kuning? Itu apakah salah satu tanda dari karies? Itu akan kita bahas ya bersama dokter gigi anak, Dokter Gigi Dewi Elianora, spesialis kedokteran gigi anak. Stay tune ya, tonton sampai habis, jangan di skip. Kalau teman-teman mau tanya atau sahabat Hermina mau tanya, boleh ketikkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti kita bantu jawab. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Yosi. Ini kan pasien kita rame ya Bu ya, rata-rata kasusnya semua gigi berlobang. Biar sahabat Hermina tahu gigi berlobang itu apa sih Bu sebenarnya? Oke, sahabat Hermina, gigi berlobang atau di istilah kami kedokteran gigi disebut juga dengan karies gigi, yaitu merupakan kerusakan pada gigi yang melibatkan lapisan terluar yang biasa kita sebut enamel. Kalau dibiarkan bisa berlanjut ke pulpa gigi yang terdiri dari sel darah dan pendarahan yang disebabkan oleh bakteri yang ada di rongga mulut. Untuk penyebabnya biasanya apa aja? Oke, biasanya penyebabnya itu sering disebabkan oleh plak. Plak. Itu sisa-sisa makanan iya, gitu ya? Sisa-sisa makanan yang melekat pada permukaan gigi. Kalau tidak digosok atau tidak jaga kebersihan mulut, plak tersebut nantinya akan menjadi asam dan oleh bakteri akan dilarutkan sehingga melarutkan dari permukaan gigi. Gitu. Itulah pentingnya sahabat Hermina untuk kita rajin menyikat gigi ya, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur ya Bu ya. Benar sekali. Oke. Sebetulnya sahabat Hermina, apabila kerusakan gigi sudah terjadi, itulah gunanya secepat mungkin kita mendeteksi supaya jangan sampai berlanjut lebih parah. Untuk gejala kariesnya sebenarnya seperti apa? Gigi berlobang itu biasanya ditandai kalau untuk fase awal itu gigi tersebut berwarna keputihan atau ada kita bisa putih gitu, ada ya? bercak putih tanda awalnya. Tapi itu sebetulnya bisa berlanjut, kita bisa melihatnya langsung bila permukaan gigi itu berwarna coklat kehitaman. Pada permukaan gigi itu udah berarti sudah ada tanda-tanda lobang. Itu tanda-tanda awalnya gitu Bu ya. Gejalanya bisa terlihat dengan jelas, tapi sebelumnya kita perlu dulu membedakan gigi yang disebabkan oleh gigi berlobang atau gigi sensitif. Karena gigi berlobang itu biasanya kan gejalanya nyeri. Nyeri itu iya gitu benar. Nyeri bisa disebabkan oleh gigi berlobang, bisa disebabkan oleh gigi sensitif. Dan itu gampang kita sebetulnya membedakannya. Kalau gigi sensitif itu biasanya oleh faktor luar. Faktor luar seperti sering makan atau minuman yang panas dengan suhu panas atau dingin, itu gigi sering nyeri atau sensitif. Nah, sedangkan kalau gigi berlubang, rasa nyeri itu disebabkan oleh lubang gigi itu sendiri. Biasanya kalau pada anak-anak yang suka mengkonsumsi makanan yang manis-manis dan atau makanan yang banyak kadar tepungnya atau makanan yang asam dan apalagi anak-anak suka juga minum minuman yang ada soda. Sekarang banyak ya Bu ya jenis-jenis makanan minuman manis. Iya benar. Jadi banyak variasinya, jadi anak-anak lebih tertarik gitu ya. Oke. Dan itu sebetulnya faktor utama menyebabkan gigi berlobang tersebut. Itu kan kita bicara kalau udah terjadi karies Bu. Sebenarnya untuk mengatasi si karies ini seperti apa sih Bu? Sebetulnya seperti saya bilang tadi, sebaiknya kita lebih awal mendeteksi untuk supaya jangan terjadi lubang gigi. Bagaimana caranya? Periksa gigi ke dokter gigi 1 kali 6 bulan. Tujuannya untuk melihat adakah terdapat lubang gigi atau lubang gigi baru atau kita juga bisa nanti melihat tumbuh kembang daripada pertumbuhan gigi si anak. Apalagi anak ya Bu ya, ada giginya nggak tumbuh, ada giginya yang udah dempet kadang-kadang kita nggak tahu. Kadang mama-mama kan sibuk kerja ya Bu, anaknya mungkin dibiarin aja karena si anaknya sudah takut dicabut, dibiarkan, akhirnya
giginya tumbuhnya dempet. Oke, siap. Dan seandainya nih Bu, ada gigi berlobang, ternyata si mamanya nggak tahu nih, terus berlanjut gigi berlobang, itu bahayanya seperti apa sih Bu? Oke. Kalau seandainya kita tidak atasi lubang gigi tersebut, kalau dibiarkan lama-lama lubang tersebut menjadi besar, jadi besar sehingga nantinya bisa memperparah kondisi apabila sudah mengenai pulpa itu yang terdiri dari saraf dan darah di sana, itu akan menyebabkan rasa nyeri pada anak. Kalau sudah rasa nyeri, kadang-kadang anak-anak sudah malas untuk makan kan, dan juga takut untuk ke dokter gigi karena sakit. Kalau dibiarkan berlanjut, kadang akhirnya anak menjadi demam, anak malas makan, dan bisa kadang gusinya bengkak. Kalau dibiarkan bisa pipinya yang bengkak. Jadi kadang-kadang sampai, kalau untuk gigi atas itu sampai di bawah mata bengkaknya. Sampai di bawah mata, ya. Itu kasusnya juga banyak di kita ya Bu? Banyak sekali kasus tersebut. Siap. Jadi sahabat Hermina, bentuk awal lubang gigi itu dari bercak putih ya, atau white spot kita bilang. Kemudian habis itu ada black spot gitu ya Bu ya, karena dibilang Dokter Dewi tadi ada lapisan email, dentin dan pulpa. Kalau white spot itu mungkin baru ke permukaan email ya Bu ya. Oke. Kalau udah berlanjut nanti akan ada rasa ngilu, kemudian berlanjut lagi ke jaringan pulpanya, itu ada rasa sakit. Jadi untuk deteksi dininya kita harus kontrol 1 kali 6 bulan ke dokter gigi gitu ya Bu ya. Benar. Sebetulnya gigi anak ini jangan dibiarkan karena efeknya untuk jangka panjangnya akan lebih parah gitu. Karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Apabila sudah terjadi gigi berlubang atau kita bilang karies gigi, tindakan medis biasanya yang kita lakukan, yang pertama bisa kita lakukan dengan tindakan fluoride. Kalau cuma bercak putih saja. Kalau hanya bercak putih. Tapi kalau sudah ada warna kecoklatan sampai kehitaman, itu kita sudah melakukan tindakan penambalan. Tapi kalau seandainya sudah mengenai saraf giginya, berarti gigi anak kita lakukan perawatan saluran akar. Kita ini menghindari, kan sering kita lihat gigi anak, gigi depannya sering enggak Bu Yosi lihat hitam-hitam habis. Itu sebetulnya jangan dibiarkan, sahabat Hermina. Kalau kita biarkan, lama-lama pulpanya terbuka. Kalau pulpanya terbuka, setiap dia makan, makanan akan masuk ke dalam sarafnya, ditambah dengan bakteri, akhirnya menyebabkan rasa nyeri sama anak. Nah, itulah gunanya sahabat Hermina kita kontrol gigi itu 1 kali 6 bulan. Ya, jadi pada awal karies terbentuk kita udah tahu nih, oh ini ada bintik hitam, itu ciri adanya karies. Nah, itu bisa langsung ditambal, tidak perlu dirawat 6 kali kunjungan gitu Bu ya. Nah, sahabat Hermina udah tahu kan apa itu karies, apa itu penyebabnya, kenapa karies bisa terjadi. Jadi teman-teman Hermina jangan lupa untuk sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur, kemudian kontrol giginya 1 kali 6 bulan minimal ke dokter gigi. Sahabat Hermina kalau seandainya mau daftar nih atau mau konsultasi sama dokter gigi Dewi, boleh kita di hari Selasa sampai dengan hari Minggu ya. Benar sahabat Hermina, nggak salah dengar, hari Minggu kita ada buka poli gigi hari Minggu ya. Itu teman-teman Hermina bisa daftar via website yaitu herminahospitals.com atau juga bisa lewat aplikasi ya, yaitu Halo Hermina, bisa di-download di Play Store dan juga App Store, atau bisa lewat call center kita di 15488. Oke, sekian sahabat Hermina, sampai jumpa di podcast Hermina selanjutnya. Dadah!